You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan atau melakukan perbincang-bincang singkat dengan Uhtina Ilma Huda Indriani, yang dimana pembahasannya tentang bullying yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan sekolah atau dimanapun itu. Saya selaku host pada hari ini, yakni Susmi Agustin, dan rekan saya Ilma Huda Indriani. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pembahasan ya, Wahti, Afwan. Oke, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Uhtina, apa sih bullying itu menurut Anti? Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Ukhti Susmi setelah memulai kegiatan kita pada siang hari ini ya. Oke, pasti di antara kita sudah tidak asing dengan yang namanya mendengar kalimat bullying gitu ya. Sudah sering terdengar di mana-mana bullying, di sekolah ada bullying, di lingkungan masyarakat ada bullying, di perkantoran ada bullying. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bullying. Nah, bullying atau perundungan ini patut kita pahami, dia itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang, yang mana tujuannya untuk merendahkan, merugikan, menyakiti orang lain. Biasanya pelaku bullying ini melakukan tindakan bullying kepada orang-orang yang mereka anggap lemah. Biasanya juga orang yang mendapatkan tindakan bullying itu mereka sering dianggap memiliki kekurangan, seperti anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang yang pemalu, anak-anak yang pendiam. Nah, itu sering sekali menjadi target oleh para pembullying. Nah, selain itu patut kita ketahui bahwasanya bullying itu ternyata tidak hanya satu macam, Ukhti Susmi. Ternyata bullying itu terdapat beberapa macam. Yang pertama itu ada yang namanya disebut dengan bullying fisik, yang mana bullying ini dilakukan tindakannya seperti memukul, menendang, sampai membuat orang yang dibully ini terluka gitu. Terus ada juga bullying yang disebut dengan bullying verbal, yang mana bullying ini melakukan tindakan yang seperti memaksa, terus mengancam korban, seperti itu. Tidak hanya bullying fisik dan bullying verbal, ternyata ada juga yang namanya bullying cyber dan bullying psikologis. Yang mana bullying ini, dua macam bullying ini sebenarnya dilakukan cara melakukan bullyingnya ini hampir sama, yang mana mereka dengan cara memfitnah atau menjelek-jelekan, yang mana kan ini bisa menyebabkan dampak negatif kepada psikologis. Bedanya bullying psikologis dan bullying cyber ini, bullying psikologis ini bisa dilakukan secara langsung gitu, dengan cara mengolok-olok tadi ya kan. Sedangkan cyberbullying ini dia dilakukan dengan cara melalui media sosial, dengan memberikan komentar-komentar buruk, komentar-komentar jahat, seperti itu Ukhti Susmi. Seperti kalau zaman sekarang itu banyak disebutnya sebagai haters ya. Yap, betul, haters. Ternyata tanpa kita sadari, haters itu termasuk ke dalam cyberbullying. Kalau misalkan dari bermacam-macam bullying yang telah Uhti jelaskan barusan, tentu ada cara untuk mengatasi dan mencegah bullying itu terjadi gitu. Kira-kira
cara apa nih yang bisa kita terapkan atau bisa kita gunakan untuk untuk mengatasi dan mencegah bullying itu sendiri. Oke. Sebelum kita masuk di pembahasan gimana cara pencegahannya, kita perlu membahas bagaimana sih kenapa bullying ini bisa terjadi gitu loh. Nah, biasanya bullying ini kan terjadi karena kurangnya rasa empati pada banyaknya manusia di zaman sekarang ini, kurangnya empati mereka terhadap sesama manusia. Terus kalau untuk anak-anak mungkin bisa karena kurangnya perhatian orang tua, karena mereka sering mungkin melihat di media sosial gimana orang ngebully, jadi terbawa di kehidupan nyata seolah-olah mereka ingin terlihat hebat hingga mereka tidak sadar gitu kan, padahal mereka melakukan bullying. Jadi perlu peran penting untuk anak-anak untuk anak-anak, yaitu peran penting orang tua untuk mengontrol anak-anak gitu, mengontrol anak-anak dan memberitahu anak-anak bahwasannya perilaku yang bagaimana sih yang tidak boleh dilakukan dan perilaku bagaimana yang boleh dilakukan begitu. Itu salah satu juga bisa menjadi pencegahan terjadinya bullying, Ukti. Nah, selain itu mungkin pencegahan bullying bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi yang mana edukasi tersebut disampaikan, tentunya edukasi tersebut untuk diri sendiri terlebih dahulu, selain untuk diri sendiri, untuk orang tua dan untuk masyarakat. Yang mana gunanya edukasi ini agar tidak hanya orang tua yang tahu, tidak hanya beberapa pihak yang tahu, melainkan seluruh masyarakat seharusnya tahu bahwasannya tindakan bullying ini tindakan yang salah gitu. Jadi orang-orang harus tahu bahwasannya tindakan bullying tindakan yang salah. Terus orang-orang juga harus tahu tindakan bullying tindakan-tindakan seperti apa yang masuk ke dalam kategori bullying. Ya, makanya itu perlunya edukasi tersebut untuk diri sendiri, untuk orang tua dan untuk masyarakat. Terus pencegahan selanjutnya mungkin bisa membuat kebijakan anti bullying, yang mana kebijakan tersebut bisa dibuat di lingkungan masyarakat dan bisa kita buat juga di lingkungan sekolah, Ukti. Kalau untuk kebijakan anti bullying ini mungkin seperti di sekolah ya kan, anak-anak setelah kita beri edukasi bahwasannya bullying itu seperti ini, tindakan bullying ini tidak boleh dilakukan. Nah, kita buat kebijakan yang mana untuk mungkin bisa dibilang untuk menakuti anak-anak agar mereka tidak berani melakukan bullying tersebut. Entah itu kita beri kebijakan bahwasannya kalau misalnya ada pelaku bullying di sekolah, maka mereka akan mendapatkan dispensasi begini dan begini. Misalnya dispensasinya atau kamu ketahuan membuli temanmu, kamu akan diskor, atau kamu ketahuan membuli temanmu, kamu akan dikeluarkan dari sekolah, seperti itu. Terus pencegahan yang bisa dilakukan juga mungkin, Ukti, itu kerjasama antara orang tua dan masyarakat. Nah, kembali lagi pentingnya peran orang tua dan masyarakat. Kan kita nggak tahu nih, pembulian itu entah bisa terjadi di lingkungan masyarakat, entah bisa terjadi di sekolah ya kan. Jadi perlunya kerjasama antara kita seluruh masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bullying. Mungkin seperti itu, Ukti Susmi. Dari seperti yang Ana tangkap sedikit nih dari yang Ukti telah jelaskan, berarti untuk penyebab terjadinya bullying ini sendiri dapat bervariasi berarti gitu ya, dan bisa dari beberapa faktor yang mungkin seperti Ukti jelaskan tadi, mungkin kurangnya kesadaran tentang dampak bullying di masyarakat, atau kurangnya kontrol orang tua, kurangnya perhatian, kurangnya rasa empati gitu kan, ataupun orientasi yang beberapa penyebab lainnya yang mungkin juga mendatangkan mungkin dari sosial media atau bermacam-macam cara itu juga ya, termasuk lingkungan juga, itu juga bisa menjadi faktor utama gitu ya, penyebab terjadinya bullying itu sendiri. Betul, Ukti Susmi. Kalau misalkan untuk dampaknya gini, Ukti, dampak
dampak yang bisa terjadi pada korban bullying ini sendiri apa gitu? Oke. Kira-kira yang akan terjadi jika bullying ini benar-benar adanya terjadi gitu pada seseorang gitu. Oke, Susmi. Untuk dampak bullying sendiri itu tentunya sangat membahayakan ya, Ukti Susmi ya. Banyak sekali dampak negatif yang akan terjadi kepada korban-korban bullying. Yang mana dampaknya itu bisa berupa dampak fisik ya kan, dampak fisik yang mana kalau seseorang itu menerima bullying ya seperti bullying fisik itu pasti bakal ada tersisa, entah mungkin mereka sudah dipukuli, pasti ada bekas gitu, tertinggalnya bekas gitu kan. Terus tuh ada juga berdampak kepada dampak emosional atau dampak psikologis yang mana dapat menyebabkan korban bullying menjadi kehilangan rasa kepercayaan dirinya. Jadi mereka merasa minder, mereka merasa berkecil hati, merasa bahwasannya aduh, aku nggak pantas ya hidup sepertinya, seperti itu. Karena apa? Karena dia telah mendapat perlakuan bullying tersebut. Dan dampak mungkin yang dapat kita lihat juga di sekolah, mungkin dampak bullying ini bisa memengaruhi prestasi para peserta didik di bidang akademis gitu. Korban bullying itu sendiri juga kalau untuk misalkan gimana nih cara korban bullying ini sendiri supaya bisa mengatasi mungkin masalah yang telah terjadi di hidupnya, mungkin ada sedikit masukan dari Unti, gimana nih cara untuk para korban bullying ini sendiri mengatasi terjadinya bullying itu sendiri gitu. Oke. Mungkin ini ya, pesan untuk para korban bullying gitu ya, Ukti ya. Yang pastinya jangan pernah berkecil hati ya kan. Jangan pernah menganggap diri kamu tuh orang yang lemah gitu. Kuatkan dirimu, karena yang bisa memperkuat diri kita sendiri adalah kita gitu kan. Kita serahkan semuanya tentunya kepada Allah gitu ya. Kita berserah diri gitu kan. Nah, dan jangan lupa juga, jangan pernah takut sih menurut Ana untuk para korban bullying, jangan pernah takut untuk menyampaikan jikalau kamu dibully, maka beranilah untuk melaporkan si pelaku bullying gitu. Jangan kamu berpikir ntar kalau misalnya aku laporin nih, aku dibully, ntar malah tambah gimana gitu ya kan. Percayalah ketika kamu berani untuk menyampaikan, ketika kamu berani untuk menyampaikan bahwasannya aku ini korban bullying, dia membullying aku seperti ini, percayalah orang-orang yang kamu percayai untuk kamu ceritakan itu, mereka pasti punya solusi gitu kan. Mereka pasti punya solusi untuk mengatasi hal yang terjadi pada kamu. Mungkin seperti itu, Ukti Susmi. Kalau kira-kira untuk seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, dampaknya dari dampak bullying ini sendiri itu bisa menyebabkan beresiko sekali gitu, yang dimana bullying ini sendiri adalah masalah yang sangat serius dan mungkin memiliki dampak yang sangat besar pada korbannya sendiri. Betul, ya seperti sampai yang Uti jelaskan, mungkin buruknya sendiri ada berdampak sampai pada kematian. Betul. Mungkin mereka berpikirnya sendiri aku akan terbebas gitu ketika aku sudah tidak ada gitu kan, padahal itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah. Betul sekali. Makanya tadi Ana bilang bahwasanya wahai kamu para korban bullying, beranilah angkat dirimu, percaya diri, tingkatkan kepercayaan dirimu untuk melawan mereka yang berani membullyingmu, seperti itu. Nah, baik, terima kasih nih Ukti atas penjelasannya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian dan juga bisa membantu pengalaman dan wawasan kita untuk lebih menjauhi sikap bullying ini sendiri. Semoga tidak terjadinya, tidak akan lebih tersebar kemanapun, sehingga sikap bullying ini sendiri bisa kita musnahkan di sekitar kita. Okay. Mungkin Ukti
ada sedikit pesan nih untuk para korban ataupun untuk para pembuli di luar Oke, sana. boleh. Untuk pesan untuk para pembuling ya, wahai para pembuling, percayalah sebenarnya bullying itu bukan cara untuk bisa menyelesaikan masalah atau untuk mungkin merasa diri kamu menjadi terlihat lebih hebat, terlihat lebih baik. Sebenarnya bullying itu cuman hanya akan membuat kamu terlihat lebih lemah dan tidak berempati. Mungkin jangan biarkan perilaku bullyingmu itu merusak hidupmu, wahai para pembullying, karena sesungguhnya saya yakin bagi para pembullying, ketika Anda telah melakukan bullying terhadap orang lain, Anda tidak akan pernah merasakan kenyamanan dan ketenangan. Nah, dan untuk pesan untuk para korban bullying, percayalah, untuk para korban bullying, kamu itu tidak pernah sendirian. Banyak orang yang menyayangimu, banyak orang yang mensupportmu. Jadi percaya dirilah dan jangan pernah merasa kamu orang yang lemah. Mungkin seperti itu saja, Ukti Susmi. Afwan, bisa kita simak ya. Jadi untuk para teman-teman sekalian, oke, stop bullying, karena bullying adalah sikap yang tercela, bukan Betul. sikap yang baik untuk ditiru. Jadi untuk para korban bullying di luar sana yang mungkin pernah mengalami bullying ini sendiri, kamu tidak sendirian. Betul Banyak sekali. teman di luar sana yang juga ingin ataupun akan mensupport kamu. Mungkin untuk saat ini hanya itu ya teman-teman yang dapat kita bincang-bincangkan dengan Uhtina Ilma saat ini. Syukron kepada Uhtina Ilma atas penjelasannya. Semoga manfaat untuk kami para pendengar dan juga untuk teman-teman sekalian. Saya sebagai host dan rekan saya Ilma sebagai narasumber di sini. Afwan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun saran serta kritik, kami sangat menerima gitu. Betul sekali. Semoga untuk kedepannya sifat bullying ini tidak akan terjadi lagi atau tambah lebih banyak lagi gitu ya. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.